Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcastnya kita di Dul Abdul. Hari ini ada sesuatu yang istimewa karena kita kembali lagi mendatangkan abang kita, senior kita, aktivis senior di Kota Padang Sidimpuan. Kita sapa dulu, Horas Bang Timbul Horas, Siwanung Kalit. Horas. Nah, kalau udah ajak Bang Timbul ini sebenarnya berarti kita bakalan bahas sesuatu yang fenomenal di Kota Padang Sidimpuan ya. Iya, Karena beliau ini juga aktivis sosial yang cukup vokal di Kota Padang Sidimpuan yang selalu menyuarakan aspirasinya di media sosial dan beberapa platform yang keraplah kita jumpai. Nah, amin. kemarin itu saya hubungin dan alhamdulillah kita bisa ngobrol dengan Bang Timbul di pagi menjelang siang ini. Ya, Nah, sebelum kita lanjut nih Bang, kan kita hari ini bakalan ngebahas permasalahan yang fenomenal di Padang Sidimpuan soal becak pariwisata. iya. Saya mau nanya dulu nih, dari sekian banyak pandangan Abang, sebenarnya apa sih pandangan Abang soal becak dan wisata? Jadi agak mungkin agak hangat ya atau viral ini belakangan ini dengan Benar itu, yang benar, baru benar. diluncurkan oleh Pemko Padang Sidempuan Iya. namanya becak wisata. Eh, Kalau setahu saya ini becak wisata adalah program dari Dinas Pariwisata Kota Padang Mhm. Sidempuan. Jadi kalau program Dinas Pariwisata dan menurut berita-berita yang saya baca, yang saya Iya. ketahui, ini program ini adalah untuk meningkatkan pariwisata di Kota Untuk Padang meningkatkan ini. pariwisata di Kota Padang Iya, iya. Sidimpuan. Tapi menurut saya, Iya. kalau untuk meningkatkan pariwisata Padang Sidempuan dengan hanya melakukan program becak wisata, saya pikir terlalu muluk-muluk sebenarnya. Mhm. Karena begini, Iya. sebenarnya jenis-jenis pariwisata ini banyak. Oke, fine. Iya, ada wisata alam, ada Mhm. kemudian wisata budaya, dan Ada. kemudian ada wisata kuliner. Betul. Wisata alam itu misalnya ada bahari, ada laut, ada hutan, dan ada juga museum, dan misalnya ada juga wisata pertanian sepertinya. Mhm. Di Padang Sidempuan, potensi wisata yang kita punya itu tidak ada kalau namanya wisata alam. Wisata alam ya, Wisata alam benar kita itu nggak nggak punya. ada. Kalaupun ada wisata alam yang buatan seperti sekarang ini, itu miliknya Pribadi. pribadi, swasta sebenarnya. Dan itu belum bisa kita lihat sebagai potensi yang cukup maksimal untuk Mhm. mendatangkan wisata ya. Ini Iya. kata wisata ya. Yang memungkinkan di Padang Sidempuan itu hanya ada dua jenis wisata, Iya. wisata kuliner dan wisata budaya. Wisata kuliner Mhm. itu udah jelas karena di Padang Sidempuan ini ada banyak rumah makan, resto, dan coffee shop yang menurut saya cukup potensial untuk menancing minat para Mhm. pencinta kuliner, tidak hanya di kota Padang Sidempuan, bahkan dari kota-kota yang ada di sekeliling Padang Sidempuan ya. Apalagi dengan makanan-makanan khas Padang Sidempuan, kuliner Padang Sidempuan ya, mulai dari penganan, jajanan, sampai makanan yang Mhm. katakanlah yang lebih Modern spesial, saat modis ini. ya. Dan Eh, memang soal wisata kuliner juga benar sih, Bang. iya. Kemarin juga Bang Sandiaga Uno Hmm, sebutkan dalam percakapannya itu kepada kita semua bahwa salah satu faktor yang bisa kita dukung itu dari wisata yang ada sekarang selain dari fashion, hmm. kuliner dan handicraft. Dan yang Abang sebutin itu ya bener sih, kalau dari Padang Sidimpuan itu yang wisata yang paling bisa kita tonjolkan saat ini adalah wisata kulinernya. Iya, wisata kuliner dan kemudian wisata budaya. Mhm. Budaya karena Padang Sidempuan itu adalah termasuk eh, eh, walaupun dia bukan pusat budaya dari Iya. Tapanuli Selatan, tapi dia menjadi satu-satunya kota yang terbesar di Tapanuli bagian selatan. Jadi saya pikir dia bisa membuat ada dua adat yang dominan, Yang dominan di Mandailing Padang dan Sidimpuan ya. Angkola, itu kan agak Iya. berbeda ininya. Ini kan ada banyak hajatan-hajatan, ada banyak upacara-upacara adat yang bisa menarik eh, wisata, Mhm. para apa namanya, pelancong atau para penikmat wisata ya. Iya. Nah, yang dua ini sebenarnya yang bisa potensi wisata di Padang Sidempuan. Kalau wisata ini benar-benar diseriusi oleh dinas terkait, Iya. ini saya pikir bisa mendatangkan banyak manfaat kepada
orang-orang yang datang. Sebagai contoh ya, Horja misalnya, Horja adat perkawinan, ini bisa dipromosikan. Sedangkan di Toraja aja upacara penguburan yang menggunakan kerbau itu ya, itu banyak sekali orang, karena biayanya cukup mahal sehingga belum tentu ada terjadi setiap minggu katakanlah. Dan ini memancing turis sampai mancanegara. Ini Horja Godang misalnya, ini harus juga menjadi, tidak selalu ada di Padang Sidempuan karena biayanya begitu besar kan, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Dan ini sebenarnya ketika saya pernah menjadi anggota dewan di periode sebelumnya ya Bang ya, 2014-2019, saya kebetulan ada di Komisi 3, sudah pernah menyampaikan itu kepada untuk masalah wisata ini. Masalah terbesar dari kota kita ini, dan itu juga masalah terbesar bangsa ini juga. Benarkah kita serius melakukan program? Banyak dinas-dinas saya lihat yang belum maksimal. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya itu benar-benar banyak yang belum benar-benar menguasai bidangnya. Tidak kompeten gitu ya. Bagaimana kita mau memahami pariwisata? Dinas, saya yakin lama saya lihat ini di dinas ini juga seperti tempelan aja, tidak ada aksi begitu. Nggak ada hal yang greget lah, kecuali hanya membuat tahunan keyboard-keyboardan baru pemilihan pariwisata, putri pariwisata yang saya pikir nggak ada. Soal pariwisata juga Bang, kemarin saya ikut program yang namanya itu IYAP. Nah, kemarin juga waktu untuk menjabarkan soal Padang Sidempuan ya kekurangan bahan saya untuk menjabarkan pariwisata apa sih sebenarnya yang bisa kita yang bisa kita blow up dari kota Padang Sidempuan. Karena Padang Sidempuan sendiri kan hanya ada 6 kecamatan. Dari semua ini apa sih yang bisa kita blow up untuk wisatanya kalau dikatakan pariwisata ya? Iya, sebenarnya secara nasional sebenarnya sudah ada program pemerintah. Dulu ada juga di Menteri Pariwisata. Sekarang Sandiaga Uno juga saya pikir cukup intens juga untuk menggalakkan pariwisata. Kalau tidak salah ada PRITB sebenarnya. Tapi apakah semua program wisata yang dicanangkan nasional itu cocok di daerah di Padang Sidempuan? Itu yang menjadi masalah pergumulan kita sebenarnya. Yang tadi Padang Sidempuan harus mengenal dirinya dulu, pariwisata seperti apa. Baru benar-benar program itu adalah untuk kepentingan wisata itu, bukan untuk kepentingan lain-lain ya. Itu yang paling penting. Kalau hanya sekedar membuat lalu kemudian itu di blow up, seakan-akan pemerintahannya bekerja, semua pasti akan gagal. Gitu. Jadi pencitraan gitu ya. Jadi pertama adalah lakukan dulu sebenarnya apa perlunya. Saya pernah menjadi ketua Dewan Riset Padang Sidempuan beberapa tahun, dan kita sudah pernah memberikan beberapa advice kepada pemerintah kota Padang Sidempuan sebagai kota di mana ini menjadi kota interland ya, dengan ada beberapa kabupaten yang di sekelilingnya. Apa saja sebenarnya yang bisa kita sajikan untuk menarik minat. Ini masih dalam konteks wisata, dalam konteks yang makro, lebih makro lagi, soal ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa diseriusi. Tapi persoalan kita kan selalu adalah dinas terkait juga tidak mampu membuat program yang benar-benar mencapai, dan legislatifnya juga nggak tahu juga mau apa. Kurang bisa mengarahkannya gitu ya. Jadi RAPBD itu kan diberikan kepada legislatif untuk dibahas. Makanan ada, sajikan dibahas. Yang memberikan makanan itu juga nggak ngerti apa itu makanannya, yang mau membahas juga nggak paham itu apa resepnya gitu. Jadi kan ya programnya udah oke aja. Jadi anggota dewannya juga nggak paham, kalau ditanya juga wisata ya udahlah setuju aja lah. Akhirnya nggak bakalan maju dong. Nah, akhirnya terjadilah becak wisata yang fenomenal, yang menurut saya ini jauh panggang dari api. Pertama kali saya dengar tuh ya Bang ya, soal becak pariwisata di Lansir atau di launching kayak gitu. Saya langsung kepikiran, oh ini bakalan sama nggak sih yang ada di Thailand? Di Thailand kan ada yang namanya tuk-tuk. Sama nggak sih kayak yang di Ponorogo becak pariwisata yang seperti ituan? Karena kan konteks becak pariwisata ini bukan baru-baru ini aja sih kita dengar di telinga kita. Di permasalahan nasional juga udah banyak melaksanakan, internasional juga banyak.
saya pikirannya pertama, ini bakalan keren sih awalnya ya. Awalnya bakalan bagus sih kayaknya. Tapi semakin kesini kan kelihatannya ada nggak sih berjalannya bang becak pariwisata ini di Padang Sidempuan? Jadi kalau kita bandingkan dia dengan transportasi publik ya, yang juga jadi wisata di Thailand misalnya di Bangkok dengan ada tuk-tuk itu beda jauh. Itu nggak bisa disamakan. Becak Padang Sidempuan itu sebenarnya belum bisa dikatakan wisata. Dia itu kan sebuah sejarah. Kenapa itu bisa legacy, ya? Legacy. Kenapa itu bisa ada becak wisata, becak becak Vespa yang ada di Padang Sidempuan. Dan itu hanya ada di sini dulu kan? bukan karena keunikan, karena memang kebutuhan transportasi pada zaman itu karena sejarahnya itu loh. Tapi apakah ini comfortable untuk digunakan lagi sekarang ini menjadi pengangkutan massa? Itu menjadi pertanyaan publik lagi dong. Orang sebesar saya nggak nyaman lagi di dalam itu. Oh iya ya, karena kan itu kecil ya untuk muatannya. Beda dengan tuk-tuk kita bisa muat 3 orang. Saya karena itu hampir kayak bemo sih. Dan dia tuk-tuk juga mesinnya saya nggak tahu buat itu tenaganya cukup kuat. Ini becak di tahun 70-an bagaimana kemampuannya dengan geografis kita yang kadang-kadang ada tanjakan. Betul. Nah, tadi kan kembali ke itu. Kalau itu menjadi becak wisata dalam kerangka transportasi dari ke daerah-daerah wisata yang tujuan wisata, saya pikir itu nggak tepat, ya. Karena yang saya lihat yang dipersiapkan dalam becak wisata hanya pengecatan doang, lain enggak. Sebelum kita lanjut ke situnya bang, katanya wisata nih kan ya. Kalau artinya wisata berarti kita bakalan mengundang wisatawan domestik ataupun interlokal dong. Emangnya selama ini banyak nggak sih wisatawan yang datang ke Padang Sidempuan? Kalau kita bicara mancanegara, kita tidak termasuk sebenarnya ada wisata. Kalau ada mancanegara sebenarnya, kalau ada pun beberapa hotel di Padang Sidempuan itu pernah ada beberapa kelompok turis grup ya, itu hanya karena transit ya dari daerah Wiparapat atau dari menuju Bukit Tinggi. Karena nggak ada yang mau kita tawarkan. Tapi kalau yang tadi sebenarnya ada budaya yang tidak ada di Parapat, yang tidak ada di Bukit Tinggi, itu kita siapkan turis mancanegara ini. Jangan salah, kita turis mancanegara sekelas Eropa dan Amerika itu nggak lagi menginginkan wisata-wisata buatan seperti kita ini. Itu bagi mereka itu sesuatu yang sangat udah lumrah, udah biasa dong. Tapi wisata budaya itu pasti menarik orang-orang Eropa. Misalnya kita buat Patuai Konboru, itu kan masih itu kan nggak ada di sudah Danau jarang Toba. sekarang. Di Danau Toba itu nggak ada di Bali, tapi kita nggak ada dong. Udah beda wilayah, udah beda Emang budaya. apa yang mau ditonton orang di Toraja? Orang mati kan. Iya. Nah, tapi kenapa orang sampai berbondong-bondong tiket dari Jakarta ke Toraja itu mahal. Dong, ya. Apalagi kalau dia dari Eropa. Ngapain orang mau nonton itu? Orang mati kok nggak ada tontonan apa? Menghabiskan dana segitu banyak tapi untuk kan orang mati kita aja. mau lihat kenapa orang begitu. Nah ini kan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Apa yang dilihat. Lalu kalau kita buat becak wisata, lalu kita liarkan begitu, nggak ada orang turis juga nggak. Apalagi mancanegara, mana mungkin orang Eropa masuk ke dalam becak sekecil itu. Nah, kalau misalnya di luar kota Padang Sidempuan, apa begitu menarik juga. Hasil investigasi saya kemarin dengan beberapa tukang becak, belum pernah ada turis katanya yang naik ke situ kan, ke dalam becak wisata itu kan, belum ada. Dan menurut saya itu hal yang terlalu tinggi ekspektasi kita di situ. Hampir sama dengan ini bang, pertanyaan dari netizen yang saya dapatkan dari Rizky Falevi. Di sini disampaikan ke saya, becak pariwisata itu bakalan kontinuitas atau hanya produk mangkrak katanya. Nah gimana tuh bang? Banyak sekali program-program pemerintah itu sifatnya hanya satu kali anggaran saja. Untuk merawat sebuah program itu kadang-kadang tidak jalan atau tidak tertampung di anggaran berikutnya atau tidak menarik. Maka banyak program-program pemerintah yang mangkrak. Dan tadi kembali ke kita, tujuan dari program itu apa dulu? Kalau dia memang tujuannya hanya kemudian membuat sebuah kegiatan, lalu masyarakat merasa surprise dan kemudian
ada dana, Iya. dan kemudian ada beberapa pihak yang diuntungkan dengan proyek itu, Iya. maka selesai proyek itu nggak ada lagi. Jadi ini kan proyeknya dianggarannya kalau nggak salah tahun 2000 itu 197 juta untuk 100 beca. Sebenarnya kita juga kemarin dapat Hmm. datanya, tapi ini monitor saya kurang jalan. Nanti kita cek dulu lah. Nanti bakalan kita tunjukin teman-teman untuk sambil menunggu monitornya hidup ya. Di situ katanya kemarin sekitaran 195 sih kalau nggak salah angkanya, Iya, Bang. sekitar 195. Ya. Dia untuk 100 unit beca. Beca ya. Ya, wisata. Di situ yang dijelaskan hanya ada pengecatan. Aha. Pengecatan. Dan saya sudah lihat sendiri becaknya. Sudah saya lihat becak wisatanya. Tidak ada yang berubah kecuali hanya catnya saja. Hanya cat aja Hanya ya. cat aja. Dempul bagaimana? Joknya Biasanya kan nggak kita kalau ada. itu. Dempul itu tergantung karena begini. Hasil investigasi saya kemarin dengan satu orang beca, dia mendaftar dulu. Mendaftar untuk menjadi menjadi becak pariwisata ini. becak wisata. Berarti Wisata. untuk tergabung Iya, kita harus ngedaftar dong. Ada persyaratannya. Oke, ada persyaratannya Iya. ya. Kalau nggak salah mungkin harus ada surat-suratnya mungkin ya, surat kepemilikan. Beca. Iya, karena banyak juga yang nggak punya. Pajak gimana tuh, Bang? Ya, Pajak beca harus aktif juga itu nggak mungkin ya? salah satu, tapi Aha. Dinas Pariwisata membuat ada persyaratannya. Oke. Lalu mereka diberikan semacam uang tunggu selama becaknya dicat. Perbaiki. Ya, dicat-cat. Tapi kebanyakan becaknya hanya dicat, hanya ada yang 1 hari karena kalau dia masih mulus nggak perlu dempul kan. Oke. Dan tukang becaknya juga nggak mau juga kalau itu sampai berhari-hari karena dia hanya dikasih dari uang mana tunggu. dapat uang dong? Iya, dikasih tunggu aja 500 kan. Oh, 500.000. iya. Di 500.000 lalu dia dikasih, tapi kebanyakan saya lihat becaknya diperbaiki dalam dicat itu hanya merubah warna. Kalau dalam kondisinya saya lihat nggak ada. Nggak ada. Mesin masih sama aja berarti ya? Sama, jok di dalam juga sama. Oke. Malah ada lagi screen yang di depan Stiker. stiker tapi untuk screen. Aha. Screen itu nggak, kita jadi gelap dari dalam. Jadi nggak terlihat di Nggak dalam. tembus ya? Iya, nggak tembus dari dalam. Iya, ini juga kesulitan kan. Kenapa? Orang lain juga nggak pikir itu lagi kosong Lagi apa kosong nggak? Iya. gimana nggak tahu juga. Dan kemudian dari dalam juga katanya becak wisata. Orang juga nggak bisa melihat juga ke. Kalau keluar dong, kalau dari dalam ditutup nggak bisa ngelihat dong. Bisa, tapi hanya sekedar aja nggak Samar-samar. Iya, waktu sebelumnya itu kan dibuat dari apa namanya itu, semacam lupa saya apa. Flyer atau apa gitu. Dulu kan ada kaca apanya di depannya. Sekarang nggak ada lagi. Hanya ditutup gitu. Jadi memang benar ya Bang ya, untuk gabung dalam becak pariwisata kita ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Iya, beberapa persyaratan. Oke, fine. Baru mereka katanya dijanjikan, tapi saya nggak yakin itu ada. Iya. Mereka dijanjikan ada bulanan dari insentif ya. pemerintah. Iya, tapi saya lihat di dalam daftar proyeknya itu lebih banyak DP-nya tidak ada itu pemberian insentif, hanya ada pengecatan. Nah, ini udah berjalan 1 bulan. Iya ya. Jadi takutnya nanti kalau nggak ada insentif, tukang becak yang sudah sempat dicat becaknya warna kuning bisa jadi apa kan, protes. bisa jadi ada indikasi lain atau bagaimanapun ya. Jadi ini juga menjadi dilema juga. Iya. Jadi saya pikir begini, becak wisata itu menjadi perdebatan, menjadi dilema masyarakat karena dia dikatakan sebagai becak wisata. Artinya diharapkan untuk mendongkrak ekonomi, jumlah wisatawan ya, artinya bergeraknya wisata kita ya. Iya. Ini kan nggak mungkin bisa dicapai. Parameternya apa gitu loh? Saya kemarin tanya, kita menambah penghasilan nggak? Ternyata becak wisata itu nggak menambah penghasilan kepada penarik becak, nggak ada. Berarti becak wisata sampai saat ini masih sama aja dengan becak biasanya ya? Nggak ada.
pendapatan tukang becaknya nggak ada beda. Nggak ada bedanya Nggak ada sampai bedanya. saat ini. Ya karena yang penumpangnya tetap aja yang dulu-dulu. Ya siapa aja. Karena memang sekarang ini kita nggak bisa paksakan orang untuk menaiki. Orang kan mana yang mereka suka transportasi mana, orang pasti akan. Orang sekarang rata-rata sudah punya dari ini kan becak udah menjadi masalah di Padang Sidempuan tukang becaknya. Artinya gini. Masalahnya adalah mereka sudah semakin sedikit penumpang. Karena sudah digantikan oleh aplikasi atau apa? Kalau aplikasi saya seiring pikir dengan ini bang, seiring dengan pertanyaan dari Winnie Ulul, emang becak itu masih bisa bersaing ya dengan aplikasi yang ada sekarang? Kalau saya pikir enggak. Saya pikir kita bagaimana ya? Yang paling banyak sekarang menggunakan becak adalah mungkin pedagang. Iya, pedagang-pedagang lokal atau yang mengangkat barang ya. Iya. Karena tadi itu dia nggak comfortable lagi. Nah seharusnya kalau mau pemerintah mau membantu tukang becak, bukan hanya mengecat. Jangan ada kata wisata. Oke, kita mau menaikkan pendapatan dari becak ini. Baru dengan apa? Ya kita upgrade. Apa yang mau di-upgrade? Upgrade dong vehicle kendaraan ini seperti apa biar nyaman digunakan orang. Dia mungkin sasisnya harus diperlebar. Tempat duduk penumpangnya diperlebar gitu loh kan. Jak Medan kemarin berani pemerintahnya membuat yang lebih besar lagi. Yang lama buat yang baru, sekarang sudah Honda Win yang lebih nyaman. Dulu waduh Medan berasap semua kan. Kemarin baru pulang dari sana memang beberapa saya nikmatin tuh naik beca untuk sekedar enjoy the feeling ya. Memang ternyata ada perbedaan sekarang ya. Soal ini lagi nih bang, servis. Emangnya gimana servis dari driver becak pariwisata dengan driver becak biasa yang komersil? Apakah ada pelayanan yang berbeda yang mereka berikan? Nggak ada, yang tadi itu kita kembali karena sama aja berarti. Iya, karena tadi itu dia nggak murni becak wisata. Dia hanya pengecatan becak tapi dilabeli dengan becak wisata, dilabeli dengan becak wisata. Tapi saya pikir dia tidak dipersiapkan benar-benar untuk sebuah wisata. Seharusnya nih ya yang kita tahu dong. Iya, wisatanya nggak ada, mau kemana wisatanya? Iya kan, baru orang petugas wisata seperti apa? Itu dia yang mau saya maksud tadi. Bagaimana pelayanan yang mereka apakah ada? Kalau ada orang yang bertanya, saya mau naik becak wisata nih, tolonglah saya dibawa kemana gitu. Dia tahu kemana. Iya, kalau Anda di Bangkok misalnya atau di Thailand, tukang becak tahu semua jalan. Mereka mampu menjelaskannya ya. Dia bisa bawa Anda kemana aja ke tempat jual batu permata dan sebagainya sampai ke tukang jahit yang dia punya alamat semuanya, dia punya, dan mereka diberikan voucher untuk itu. Ada kecakapan yang mereka miliki ya. Iya. Pernah nggak tukang becak ini misalnya, oke kalau saya mau dibawa ke restoran A, saya mau makanan yang paling enak, oh ini Pak, ini brosurnya ininya, dan kemudian pemilik restoran juga memberikan voucher kepada dia sebagai imbalan. Artinya itu baru namanya wisata. Artinya memang drivernya dipenuhi dengan informasi, dipenuhi dengan ilmu ya. Tapi itu yang kedua. Yang pertama sekali adalah kendaraannya. Kendaraannya. Kedua, kenyamanan itu ya. Kendaraannya. Kalaupun tadi tidak ada wisata alam, kita bicara wisata kuliner, mereka tahu di mana tempat-tempat makanan yang ini, atau kalau ada wisata, mereka bisa promosi. Selain dari itu mereka harus diberikan juga insentif supaya mereka bekerja dengan benar-benar gitu loh. Agar mereka bisa bekerja lebih insentif optimal apa? Ya. Tidak uang, misalnya mereka diberikan bensin, misalkan apa-apa. Tidak dalam bentuk uang kan. Atau kalau mereka kalau di sana, kalau di Thailand misalnya dengan tuk-tuk, ketika dia bawa kita ke restoran, yang punya restoran kasih dia lihat di belakang mereka dikasih makan dan dikasih kupon bensin. Jadi mereka tukarkan bisa ditukarkan berbentuk itu ya. Itu salah satu kan. Nah, jadi saya pikir itu yang harus sebenarnya dipahami oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan. Tapi kalau saya bilang nanti, saya selalu dibilang orang terlalu kritik. Pak foto-fotonya atau gimana gitu. Tapi faktanya seperti itu. Saya 5 tahun ada di sana enggak. Sama aja kita. Terlalu banyak program-program yang dibuat hanya untuk pencitraan semata-mata. Tapi kenyataannya enggak seperti itu gitu loh. Dan sebentar lagi itu becak wisata itu menjadi sebuah warisan dari dulu, itu adalah warisan dari sebuah prestasi. Orang Padang Sidempuan membuat sebuah Vespa menjadi becak. Tapi ke becak wisata berapa waktu lagi itu akan menjadi sebuah kegagalan. Untuk kedepannya memang kita belum tahu juga ya.
bagaimana eksistensinya ke depan? Tapi kalau saya lihat nggak harus kecuali gini, pemerintah Kota Padang Sidempuan berani merombak, ya, merombak Membuat bentuk reformasinya, beca, iya, bentuk beca. Lalu bagaimana mungkin mereka membuat beca baru, katakanlah dari kendaraan yang lebih besar, unitnya, ya, kriterianya sisanya, berarti yang ya. mau masuk ya. Seperti Medan kan sekarang sudah berubah beca Medan. Beca Medan, ya. Sudah. Tapi kan bagaimana itu melakukannya? Ya pemerintah siapkan, kasih mereka kredit, republikan. Kita bukan mau membuang beca lama, enggak. Kalau kita gantikan mereka beca yang lebih baru, yang lebih benar-benar comfortable, yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekitar, saya pikir mereka mau dan dimudahkan. Nih becanya. Nah, itu. Dilema yang ada juga sekarang ini kan ya, jumlah driver dan banyaknya penumpang itu sekarang ya nggak tahu gimana ya. Ya karena tadi sebenarnya orang menjadi penarik beca. Ini kan bukan profesi sebenarnya, ini bukan tujuan profesi, ini kan pilihan terakhir. Iya. Ya, orang karena nggak punya pekerjaan, karena penarik beca nggak diperlukan keahlian kan. Nggak ada keahlian ya, sih. hanya bisa naik bawa kendaraan sepeda motor, ya udah jalan kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya tukang beca, mau dia nggak tukang beca? Saya pikir pada dasarnya mereka nggak bakalan mau ya. Bisa mereka dapatkan 100.000 per hari, udah nggak ada pemikiran lagi. Sebenarnya ini bukan lagi mata pencaharian yang bisa menutupi kebutuhan sehari-hari dari penarik beca, apalagi dia sudah berkeluarga. Nah ini sebenarnya yang menurut saya menjadi persoalan kepada kota ini, bagaimana itu. Tapi saya khawatir jangan-jangan pemerintah Kota Padang Sidempuan merasa tidak bertanggung jawab soal itu. Kan ada juga museum urusan itu Kari Joni Halak gitu kan. Ada juga kan. Dia yang tukang becak ngapain pula kami yang mikirkan itu. Tapi kan negara harus memikirkan. Udah tugas negara dong harus untuk memberikan pelayanan kesejahteraan. Karena tujuan republik ini apa kan? Kan itu dia turun undang-undang juga sih. Pembukaan undang-undang dasar ada, jelaskan mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu pembukaan undang dasar yang nggak boleh kita lupakan. Nah, dasar fundamental kita ya. Tapi jangan kemiskinan yang dialami, kesusahan yang dialami oleh tukang becak dieksploitasi untuk kepentingan politik, pencitraan. Jangan sampai. Iya, itu yang saya lihat itu masih. Ada foto becak wisata, ada foto wali kotanya dengan wali kota. Kita ada punya foto abang nih, lagi naik becaknya. Ini bentuk apa sih bang? Ada pesan nggak yang mau disampaikan dari foto ini? Saya ingin memberitahu kepada semua, dalam beberapa hari belakangan ini saya termasuk orang yang cukup kritis dengan program ini. Memberitahu bahwa saya sudah lihat sendiri becak itu. Dan saya selama ini juga dari mulai saya masih muda, saya banyak nongkrong di warung-warung kopi gitu karena ya? Padang Sidempuan kan orang suka banyak kali bang, banyak. Dan kebanyakan ya, betul. Teman saya itu adalah yang saya di daerah Kampung Lusuk sana, kebanyakan itu adalah tukang beca. Jadi apa permasalahan tukang beca, apa yang mereka hadapi sehari-hari, bagaimana pergumulan mereka, saya tahu persis. Nah, artinya keluhan mereka disampaikan ke abang itu ya. Iya, artinya tanpa harus detail, saya sendiri sudah paham secara empirik dengan mereka. Sampai sekarang saya dulu bertemu orang waktu saya masih sekolah, katakan masih kuliah, tukang beca. Sekarang saya jumpa dia masih tukang beca. Masih sama aja. Iya. Jadi dulu sampai sekarang nggak ada. Saya tanya punya beca, masih ngongkos beca juga. Ya. Dari dulu sampai sekarang? Iya, banyak. Berarti nggak ada peningkatan dong? Iya, karena tadi bagaimana mungkin ada peningkatan kepada kita kalau tukang beca? Pernah nggak dilakukan survei oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan, berapa sih yang dihasilkan oleh tukang beca? Pendapatan per harinya gitu? Jangan samakan dengan tuk-tuk gitu loh. Jangan samakan dengan jauh, jangan samakan dengan dengan di Ponorogo saja sudah beda bang. Online itu jangan. Di Samosir saya udah beda konsepnya yang ini. Ya, di dalam berita yang kita dapat ini konsepnya udah beda. Di Samosir mereka punya spot-spot untuk becanya. Iya. Ya itu yang tadi. Ini kan ada programnya pemerintah Menteri Pariwisata. Tapi apakah semua itu sama? Apakah semua yang ada di Jakarta itu mau disamakan di Sidempuan? Beda.
pertama di Samosir itu lebih luas loh Nah, gambar fotonya ini nih. Iya. Nah, nih. Dan Iya. bentukannya juga memang sedikit beda ya Iya. Jadi dari tempat kita. kalau kita mau wisata kan kita kan mau melihat-lihat gitu. Aha. Jadi ada area untuk ais yang bisa benar-benar bisa kita karena di Samosir udah jelas. Samosir sudah memang destinasi Samosir wisata. kalau saya bilang Samosir semua itu spot kan. Hampir semua. Semua itu jadi spot kan. Di mana-mana sepanjang pantai pasti spot. Justru kita mau mencari yang bukan spot lagi, yang tidak lazim di mana lagi nih? Yang belum dieksplor yang mana nih? Jadi untuk kami, kebetulan saya juga pencinta fotografi. Kalau istilah Samosir itu apa? Samosir itu nggak ada matinya gitu kan. Nggak ada matinya karena banyaknya spot-spotnya itu pasti di sana menjanjikan sekali. Tapi tadi itu kalau saya bilang itu nggak ada wisata, berarti apa? Wisata kuliner bisa nggak dengan beca? Bisa. Beca. Baru beca ini apa? Ya inilah yang akan kita promosikan, harus ada kerjasama dengan berkolaborasi dengan pemerintah setempat ya. Tapi saya nggak yakin itu akan sampai di situ. Kalau Bang sendiri belum optimis untuk keberlanjutan beca pariwisata ini? Sepanjang yang saya tahu, karena itu juga berkaitan dengan orang-orang juga kan. Ada kepentingan menurut Abang? Iya, dan Abang nggak serius, nggak ada. Pasti itu kan, ini katanya 100 unit, nyatanya yang masih di launching hanya 19 unit. Iya, dan itu juga ada beritanya sih, kita dapatin kalau dari 100 unit dari ke 19 unit. Iya, yang 81 juga. Sisanya mana gitu ya. Terus dari warna-warnanya juga kita udah tahu ada pesan-pesan politik di sini kan. Nah ini juga nih Bang. Iya. Nah, ntar saya perbesar ya. Nah ini kan gimana nih? Masih belum ini juga kan katanya becak pariwisata, iya. Ya kalau saya lihat tampilannya aja masih kurang. Gini, kalau becaknya kan nggak semua becak yang tadi saya naikin itu kebetulan dari dulunya aslinya becaknya udah bagus. Jadi nggak didempul dan memang itu bagus cat. Tanpa perlu permak. Malah saya bilang kemarin itu lebih bagus lagi warna catnya dibanding yang sekarang. Cat sebelumnya yang sekarang. Sebelumnya ada krem. Nah itu nggak ada perlu didempul lagi. Nah yang masih perlu didempul itu nggak didempul. Karena seperti yang tadi ya. Ya karena kalau didempul kan memakan sampai berapa hari. Iya. Lalu dia gimana? Dan kemudian gini juga kita nggak bisa salahkan bengkelnya. Tanya dong bengkelnya berapa mereka diberikan budget satu becak gitu kan. Kan kita nggak tahu ini siapa sebenarnya vendornya, siapa pekerjanya gitu ya, nggak tahu. Kita kemarin udah bilang ini tukang becaknya, saya bilang becaknya bilang ini marah-marah ke tukang bengkel. Kita nggak bisa salahkan tukang bengkel. Bengkel itu sesuai pesanan kita. Bengkel di Sidempon itu, bengkel cat di Sidempon itu udah canggih-canggih loh. Mobil aja bisa dibuat mulus kan. Bisa dong. Kemarin saya tabrakan bisa diperbaiki bagus. Mobil saya 3 kali, berapa kali sini nggak perlu ke Medan. Udah nggak perlu ke Medan lagi ya sekarang. Udah kita lihat seperti aslinya aja. Tapi harganya ada mutu, ada harga kan. Di Sidempon ada beca artis. Beca artis. Artinya yang begitu mulus, cantik semua. Iya, ada bisa dibuat oleh siapa yang buat itu? Ya, bengkel-bengkel di Padang Sidempon. Mereka mampu kok. Tapi secara kemampuan berarti sudah mampu ya orang Sidempon ini. Ya buat becak mereka mampu. Kan luar biasa itu. Makanya ada becak art, becak ini. Kan mampu. Tapi masalahnya sekarang budgetnya berapa? Itu budgetnya berapa? Kalau dia cuma dikasih 500.000 ya disemprot aja udah pulang tukang becaknya kan. Artinya ya anggaran sesuai kualitas. Iya. Ada mutu, ada harga. Ada mutu, ada harga ya. Jadi itu enggak jadi jaminan juga. Tapi yang pasti yang saya miris adalah yang saya membuktikan itu nggak ada nggak signifikan dengan penghasilan. Sampai bersebulan sudah. Iya. Becak wisata itu. Becak wisata tidak menaikkan penghasilan tukang becak. Tidak menaikkan penghasilan tukang becak. Bersimpang berkeliaran ataupun berjalan di masyarakat kelihatan nggak sih Bang? Nah mereka karena kan jumlahnya cuma 19 unit. Becak kan di Padang Sidempon jarang sih sebenarnya. Iya. Kalau dia kosong dia jarang, dia lebih suka mangkal karena minyaknya kan mahal. Jadi mereka suka mangkal di simpang-simpang atau di pangkalan mereka kan. Beda seperti dulu kan, udah masih kelihatan kalau sekarang ya. Jadi mereka jarang sih mangkal kalau kecuali ada sebenarnya katanya mereka masuk di 10 aplikasi online ya, aplikasi transportasi online, tapi becak pariwisata. Ya, tapi enggak, dari yang saya tanya belum ada yang menggunakan mereka. Walaupun sudah ada di dalam aplikasi. Berarti tuh Kang becak pariwisatanya dikasih Android dong?
atau Android pribadi? Itu nggak saya tahu Aha. bagaimana sistemnya. Tapi di aplikasi saya lihat udah ada. Oh, sudah ada ya. Tapi ketika saya tanya tukang becaknya ini, belum pernah dia digunakan oleh aplikasi tadi. Belum ada yang iya. meminta jasanya menggunakan aplikasi. Karena saya lihat juga agak mahal juga di aplikasi online itu. Aha. Kemarin ada sekitar dari rumah saya di Kampung Losong ke pasar sampai 12.000. Terlalu mahal menggunakan aplikasi tadi. Tapi kalau dia ada fasilitas yang benar-benar saya pikir menarik, Iya. orang pasti mau bayar, ya kan? Kalau ada hal yang ditawarkan Iya, pasti dong. iya. Apa becaknya? Seperti apa misalnya becak pariwisata yang benar-benar mendukung pariwisata di Padang Sidempuan? Pemkot Padang Sidempuan harus benar-benar membuka diri untuk mendengarkan pendapat banyak orang. Ruang komunikasi publik itu. Jadi ya? gini, kalau sebagai pemerintah, Iya. kenapa ada sayembara foto, Aha. sayembara desain, sayembara ini? Iya. Karena mereka ingin menampung pendapat orang dan mereka ingin yang terbaik gitu loh. Kalau memang kita nggak mampu membuat konsep becak pariwisata, ya panggil ahlinya, kan ada Iya. ahlinya. Ini Kota Padang Sidempuan nih, Pemkot Padang Sidempuan mau buat sayembara, bagaimana membuat desain becak yang bagus, yang iya. keren, yang Iya, modern gitu ya. Tetap tidak boleh meninggalkan, harus ada Vespanya misalnya, ada springnya gitu kan. Ada nilai budaya yang dibawa juga. Tetap ada nilai legasi warisannya. Nah ini kalau dibuatkan pasti akan ada, kan ada ini. Tapi ini anak muda sekarang juga udah canggih-canggih kok. Wah, udah jago-jago kok untuk ngedesain kayak yang abang sebut ya. Di kota kita ini tidak kurang orang pintar deh, tidak kurang orang pintar banyak di Iya. bidangnya masing-masing ya. Perbengkelan, desain, IT, juga saya pikir kuliner, kita orang-orang yang ini kafe-kafe dan resto kita Iya. cukup bagus. Kalau pun saya misalnya punya teman dari luar negeri, Iya. saya berani bawa mereka untuk ke tempat Kalau mereka datang ke sini bisa berani mempromosikan ya. karena sudah recommended banget kan. Aha. Menunya sudah western dan segalanya, benar-benar membuat kita bangga menjadi orang Sidempuan. Di Sidempuan udah orang nggak bisa lagi underestimate. Nggak ada, Sidempuan semua sudah menyajikan itu. Tinggal sekarang pemerintah kota ini mau nggak mau mengajak mereka. Kalau pemerintahnya sendiri merasa pintar sendiri susah. Atau yang tadi, kalau pemerintahnya ngajak orang lain, nanti ketahuan dananya kan. Itu juga deh. Sama kayak yang ini nih. Ini bener nggak sih yang kita dapatin ini bang? Ya itu Nah, ya. Ini soal pemerintah deh, soal apa nih? Pengecetan, aksesoris dan pemasakan stiker beca wisata yang abang sebut tadi ya. Iya. Bener, ini 195 yang kita dapatin dari Ya 195 sosial untuk media yang beredar ya. Tapi itu di situ nggak disebutkan jumlah satuannya, nggak disebutkan. Jadi menurut saya ini agak-agak apa juga ini agak masih ambigu ya. Ya karena ada ruang-ruang ini. Yang di launching itu 19. Jadi kita tunggulah 81 lagi kapan launchingnya kan? Karena katanya 100. Jadi kalau orang-orang kayak yang abang sebut tadi kan ya, berarti kita ngedaftarnya ke kemana nih? Ke kota atau ke dinas pariwisatanya nih? Iya, ke dinas pariwisata. Ke dinas pariwisata ya? Iya, ke dinas pariwisata. Saya nggak tahu apa mereka untuk kepanitiaan di sana, tapi di sana dibuat ininya. Dan sebenarnya ini juga agak ini juga kayak. Dan saya juga nggak tahu juga kapan itu ada perekrutan itu kan. Tahunnya informasinya iya. Taunya kita udah launching aja udah. Iya, padahal pemerintah Kota Padang Sidempuan itu punya akun banyak, saya lihat akun informasi kan ada banyak. Iya, harusnya dibuat dong. Ini Padang Sidempuan ini sedang membuat ini untuk berapa orang terbaik. Transparansinya ya. Kurang 100 beca gitu. Tapi ya tadi itu kalau untuk pariwisata saya kurang setuju dengan itu. Berarti tukang becak manapun sah-sah aja ya datang ke dinas Iya, pariwisata mendaftarkan diri. Kalau dia ditempelkan program ini di dinas pariwisata, itu udah pasti memang harus mendongkrak pariwisata di kota, kegiatan pariwisata. Tapi kalau dia di perdagangan atau lain sebagainya atau sosial, dia adalah meningkatkan taraf hidup. Nah sekarang ini apa? Kita mau menaikkan taraf hidupnya penarik beca atau menaikkan pariwisatanya? Kegiatan dua hal yang berbeda nih ya. Itu kan perilaku pariwisatanya. Dua-dua, harusnya dua-dua kan. Sejalan itu kan. Nah ini enggak, dua-duanya enggak jalan. Pariwisata mau kemana? Enggak jalan. Taraf hidup mentok statis tetap ya. aja enggak ada berubah. Yang berjalan hanya 500.000 pernah diterima itu doang. Itu kan sama only dong.
Ya itu sama seperti masa-masa pemilu dulu lah. Biaya 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 becaknya ditempelin stiker kan. Kan lagi ditempelin juga stiker. Nah, Ada sih, ini juga kita juga ada fotonya ya, ada stiker. iya. Nah ini Iya. dari depan ini Iya, ada depan. gambar Iya. dari Bapak Wali Kota kita yang sekarang kan, sesuai Iya. dengan foto yang ada di sini. Nah gitu dia sih ya. Nah terakhir nih Bang, sebelum kita close nih, apa sih hal yang mau Abang sampein soal becak pariwisata ini nih? Jadi begini, becak wisata ini sebenarnya salah satu dari program pemerintah Aha. yang Kota Padang Sidempuan Iya. yang menurut saya gagal dan pasti gagal. Mhm. Karena kalau itu adalah untuk meningkatkan berdasarkan sudut pandang Abang ya. pariwisata Padang Sidempuan, Aha. dan itu menurut saya adalah indikasi bahwa Pemkot Padang Sidempuan ini masih gagap. Gagap dalam arti? Dalam arti belum menemukan sebenarnya blueprint kota ini seperti mau kemana. Aha. Ketika ada program pemerintah di Jakarta nasional sekarang ini sedang gencar-gencarnya pariwisata, menangkap begitu saja peluang itu tanpa melihat itu dalam konteks Padang Sidempuan. Oke. Jadi ini kan kadang-kadang kita peluang sama aja juga dengan yang lain-lain kan. Ada konsep pertanian misalnya kan, ambil nih, kita ambil nih. Nah, pokoknya ada peluang-peluang project bisa dibuat. Jadi menurut saya ke depannya Aha. pemerintah Kota Padang Sidempuan itu harus benar-benar melihat siapa dirinya. Apa sih sebenarnya? Kan ada musrembang. Kaji diri gitu ya. Iya, musrembang apa gunanya musrembang? Mulai dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat kota. Kita harus tahu kan mau kemana kita. Ada RPJMD. Nah, bagaimana menggerakkan roda ekonomi itu penting kan. Ini sangat penting. Apapun itu yang kita buat kalau tidak ada kemampuan beli masyarakat. Kemampuan beli itu siapa? Ya masyarakat kita. Kemampuan beli itu dari mana? Ya dari penghasilan mereka. Nah ini persoalan tukang beca adalah persoalan ribuan orang warga Kota Padang Sidempuan ini yang sekarang ini memang terpuruk ekonominya. Nah ini yang harus dipikirkan gitu loh. Jangan janjikan mereka bahwa dengan cat warna becaknya kuning maka mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Itu kita sama aja dengan menipu mereka. Nggak pernah ada ceritanya becak dicat warna kuning lantas lagi naik pendapatannya. Itu kan seperti kita menjanjikan itu. Kalau kita membuat slogan-slogan dengan bahasa-bahasa retorika seperti itu, semua bisa bilang semua bisa, tapi itu kan pepesan kosong. Nggak ada. Kasihan menurut saya. Saya dari dulu tidak setuju itu. Saya pendiri Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Burangir. Saya mendirikan itu 19 tahun yang lalu karena saya tidak suka ada orang yang ditindas, walaupun itu adalah masih dalam kelompok perempuan dan anak. Tapi yang seperti ini saya juga nggak suka ada orang dieksploitasi. Silakan. Menurut saya itu bukan hanya pembodohan ya, tapi itu tidak layak dilakukan oleh negara. Kota Padang Sidempuan itu adalah negara dalam konteks dalam skop kota. Negara jangan memperlakukan itu. Sudah banyak kapitalis yang melakukan itu. Begitu banyaknya masyarakat sekarang tertindas ya dalam pandemi, produk-produk dan lain sebagainya, mereka banyak. Jangan lagi negara ikut dalam. Harus melepaskan mereka dari persoalan itu. Saya pikir itu. Waduh, terima kasih sekali Bang Timbul yang sudah banyak cerita dengan kita. Tapi ya perbincangan kita hari ini hanya dari sudut pandang seorang aktivisnya. Dan memang saya juga saat ini belum bisa ya mengundang dari sudut pandang pemerintahannya. Sebisa mungkin saya juga berharap kalau nanti ini didengar ya kita bakalan undang juga dari pihak birokratnya agar kita ajak bicara dengan ya kita diskusikan soal yang Abang sebutin, yang pandangan mereka itu sebenarnya soal apa mengenai beca pariwisata, bakalan kita rembungin di podcast kalaupun mereka mau. Kalau saya lebih suka lagi ada anggapan orang bahwa Timbul Simanungkalit itu selalu mengkritiki orang, selalu hanya melihat kesalahan orang, nyinyir kata orang. Nyinyir ya, betul sih. Saya enggak sih, saya itu terlalu pandangan. Saya siap aja kalau dari pihak pemerintah kita
debatkan didiskusiin, Dan didebatin. saya sudah menyampaikan itu selama 5 tahun di DPRD juga saya menyampaikan hal-hal yang baik. Di masa Abang menjabat ya. Selama saya menjadi ketua Dewan Riset juga saya sudah memberikan hal-hal yang bagaimana. Tapi persoalannya dilakukan atau tidak. Persoalan dilakukan itu kenapa? Kadang-kadang ada kan prinsip bagi kita yang sebenarnya salah. Apa tuh Bang? Begini, kita melakukan sesuatu sama seperti saya ada ditanya orang, abang berangir itu digaji nggak? Enggak. Ada dapat bantuan nggak? Terus apa tak kata jawabnya? Malah bona dia abang itu. Ya betul apa tuh? Jadi kadang orang presiden pun selalu berpikirnya apa untungnya buat dia. Sebaik apapun program yang kita tawarkan kepada pemerintah, kalau dia merasa nggak beruntung secara pribadi, belum tentu dia lakukan. Kalau becak wisata sudah pasti ada yang diuntungkan, ada vendornya, ada pihak. Iya, ada pelaksananya pasti diuntungkan vendor itu. Tapi beruntung nggak masyarakat tukang becaknya? Iya. Nah ini yang menjadi persoalan. Kita selalu hanya mengingat apa untungnya sama saya sebagai pelanggan. Nah saya siap, beberapa kali saya menyampaikan itu di dalam media sosial, yang saya dibaca orang nggak ada tanggapan dari pemerintah. Dan pemerintah nggak boleh top down, nggak boleh satu arah saja melihat itu. Jawablah apa yang ini kan. Tidak boleh hanya dengan mengatakan, oh ini untuk pariwisata menaikkan. Parameternya apa? Parameternya apa? Harus ada dong tolak ukurnya kemana. Kita udah selesai lah zamannya kita berbicara apa namanya, ngomong bahasa-bahasa yang manusia, bahasa apa tuh ya? Retorika begitu ya. Berretorika itu sudah cukup lah. Udah selesai lah kita dunia tipu-tipu kata orang bahasa sekarang itu kan. Udah selesai lah kita ini dan dunia real sekarang. Orang udah tahu, orang udah lihat sekarang, udah cerdas kok. Bagi kita aja di foto sekarang anak muda udah tahu berapa harga yang kita pakai kan. Dia bisa langsung searching, oh ini handphonenya harga segini. Jadi masyarakat sekarang udah nggak bisa ditipu. Apapun yang dilakukan pemerintah dengan program itu, sebenarnya ada banyak orang yang tahu. Jangan menganggap bahwa masyarakat nggak tahu. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tersembunyi di balik becak wisata ini, ada pepatah mengatakan kalau ada udang di balik batu, kalau masyarakat sini bilang ada udang di balik bakwan katanya. Kalau orang sini bakwan gitu ya. Pasti ada orang tahu. Bukan jangan anggap bodoh gitu. Iya. Cuma kultur orang Padang Sidempuan tidak semua seperti saya. Saya orang Sidempuan lah. Iya, saya orang Sidempuan, lahir di Padang Sidempuan. Tidak semua sefrontal saya untuk menyatakan pendapat gitu kan. Ada orang yang diam-diam aja, ada orang yang ketawa, ada yang nyimpan dalam hati. Karena konflik of interest di situ banyak ya, banyak kepentingan orang segan untuk mengatakan itu karena nggak berani dia mengatakan becak wisata ini yang benar. Karena amang burunya mungkin kepala dinas pariwisata kan gitu kan. Banyak lah di belakangnya yang tetangganya ini yang tukang bengkelnya segala macam kan. Tapi sebenarnya orang tahu bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Itu let the public think lah. Iya. Yang sekarang ya cerdasin aja dong masyarakatnya, kasih mereka informasi yang tepat, kasih mereka informasi yang bergizi kalau bahasa saya, dan biarkan mereka berpikir untuk kedepannya bagaimana. Iya, dan seharusnya bukan saya yang membicarakan itu, saya kan juga masyarakat. Ada 30 orang di DPRD itu sebenarnya yang harus menyatakan itu. Sampai sekarang saya nggak tahu selama 3 tahun ini mereka diam-diam aja. Harusnya mereka yang bicara, oh ini nggak benar nih, ini untuk apa, kemana? Kemungkinan bisa nggak ya kita undang mereka ke sini? Seharusnya itu. Harusnya ya. Kita nggak boleh ngatakan, oh ini kan cuma 197 juta. 197 juta itu uangnya negara. Uang rakyat dong. Uang sia-sia. Dan yang tukang becak, yang penarik becak ini nanti juga akan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Mereka ini berharap loh tiap bulan dapat insentif. Kalau sudah diberikan label sekarang gitu ya. Sekarang mereka cerita, ini bang ada tiap bulan bang katanya. Coba bayangkan kalau kamu nggak dikasih apa, saya bilang, saya robek itu bang apanya, stikernya saya buang itu untuk apa coba? Coba kalau tiba-tiba ada orang membuang, nah dibilang lagi nanti penghinaan gambar wali kota di apa kan? Mereka ngapain itu? Karena Padang Sidempuan juga orang nggak mau melakukan itu kalau nggak diberi. Harus ada imbal jasa. Emang mereka siapa yang mau membawa gambar-gambar wali kota dengan gratis? Karena mungkin mereka juga karena mau ada sesuatu. Jatuh seperti promosi. Sampai sekarang mereka mengharapkan itu. Tapi belum ada dan udah 1 bulan nih. Intinya adalah penarik becak itu tidak pernah sebenarnya berharap becaknya dicat warna kuning. Oke. Nggak ada. Tapi karena diberikan uang 500.000, ini perlu buat mereka. Karena uang berarti iya, dong. karena tadi baru kemudian ada janji mereka dapat insentif tiap bulan. Nah, yang 500 memang udah mereka terima. Yang insentif ini kalau nggak diterima gimana coba? Itu Kang Becaknya yang bilang ke abang ya? Iya.
Nah, kalau diterima, benar diterima per bulan, Aha. selesaikan masalah? Belum tentu juga dong. Kan akan ada juga keberatan dari orang yang tidak menerima kan. Kang gitu. becak yang lain gimana? Nah ini kan Wajar dong. Nah ini kan pemerintah nggak pernah mikirkan ke situ gitu loh. Harusnya gitu. Dia kemana aja gitu? Apa alasannya? Bisa membuat, aduh, itu bisa membuat kegaduhan lah. Iya dong, Iya. perbedaan. Dan Nah. juga tadi soal ini, persyaratannya tadi kita belum tahu juga kejelasannya bagaimana. Karena kan banyak orang juga di luar sana, seperti netizen yang nanya ke saya untuk disampaikan ke abang. Syaratnya bang, tolong tanyain. Iya, Apa syaratnya iya. apa gitu. Jadi ada, saya syaratnya harus di dinas pariwisata yang ini kan. Tapi Harusnya ya. yang saya tahu dari dengar-dengar itu tadi syarat utamanya harus punya Aha. surat-surat kepemilikan Oke. yang jelas gitu loh. Tapi yang tadi itu kalau memang ternyata tidak ada, saya pikir pemerintah Kota Padang Sidempuan harus jauh-jauh hari itu menyatakan dengan tegas, jangan ada janji-janji. Aha. Karena kalau dari daftar proyek tadi itu nggak ada daftar perincian Nggak anggaran, ada, nggak ada, dirincikan ya nggak di ada. Memang di situ. situ ada insentif kan, Aha. apa nggak tahu, saya nggak tahu ada di mata anggaran yang Aha. lain. Tapi harus dijelaskan setegas-tegasnya ke pemerintah supaya jangan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Ada nggak insentif ini? Mhm. Nah, janganlah, ini pemerintah loh, negara nggak boleh memberikan janji-janji kan. Ini bukan iklan apa. Masyarakat udah capek kali yang dibodoh-bodoh ini tiap hari kan, dijanji-janjikan itu. Jangan lagi pemerintah ikut menjanjikan. Kalau memang ada, tapi saya nggak yakin itu ada, karena bagaimana pula menampung mata anggaran itu. Lalu negara mengeluarkan, ini kan pasti akan ribut juga. Negara Banyak mengeluarkan, permasalahan lah ke pemerintah depannya. mengeluarkan dana 190 juta untuk beca, pengecatan beca. Kemudian mengeluarkan sekian juta untuk insentif tukang beca 100 orang. Iya. Kalau 1 juta aja udah 100 juta satu bulan. Kalau 500 ribu udah 50 juta. Kalau setahun berarti 600 juta. Uang Terus- dari mana tuh? Iya, terus kalau tidak ada signifikan itu mendapatkan bentongkrak ekonomi Ah. pariwisata kita, akan mengakibatkan Proyek protes, lagi. Bisa protes jadi ya. juga kan. Itu saya pikir itu. Wah, terima kasih nih Bang Timbul, walaupun Oke. sebenarnya banyak pertanyaan orang-orang lain yang Oke. belum terjawab, ya mungkin nanti bakalan disampaikan secara tulisan aja lah Iya. ya. Terima kasih Bang yang udah banyak ngasih kita informasi. Semoga ya kalau kita pribadi sih berpikir positif aja lah ya ke depannya. Mudah-mudahan bagus lah ke depannya. Apapun yang terjadi ya mudah-mudahan baiklah, membaik kotanya, dan becak pariwisata ini memberikan dampak positif insya Allah ke depannya. Saya bisa mungkin. Terima kasih Bang yang udah Terima kasih. banyak cerita ke kita di sini, dan maaf kalau ada kesalahan kata. Dan terakhir nih, kalau nanti didengar oleh pihak pemerintahannya, kita ngundang nih secara langsung. Iya. Biar kita obrolin sama-sama. Abang juga siap nggak nih? Oh, siap. Kalau mereka nanti denger, Saya selalu bicara. biar kita selesaiin tempat yang lebih luas. Saya selalu berbicara dengan berbasis data, nggak pernah mengada-ngada. Oke, fine. Terima kasih Bang Timbul, dan akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Bang, sampai jumpa lagi. Selamat.